Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita, yaitu terkait dengan investasi ya. Ya, kemarin sudah sempat dibahas terkait dengan akuntansi investasi, namun di sini adalah terkait dengan topik kelanjutannya. Sehingga dalam hal ini kalian akan lebih memahami terkait dengan akuntansi investasi dan bagaimana cara penerapan akuntansi dalam suatu investasi. Oke, langsung saja. Tujuannya di sini untuk mendiskusikan mengapa perusahaan berinvestasi di surat utang dan surat berharga saham, kemudian menjelaskan akuntansi untuk investasi hutang, kemudian menjelaskan akuntansi untuk investasi saham, kemudian menggambarkan kegunaan dari laporan keuangan konsolidasi, mengindikasikan bagaimana investasi hutang dan saham dilaporkan dalam suatu laporan keuangan dan perbedaan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang. Oke, jadi di sini ini overallnya ya, overall dari pembahasan yang untuk hari ini. Langsung saja di sini, mengapa perusahaan itu melakukan investasi atau berinvestasi? Nah, jadi di sini perusahaan umumnya berinvestasi dalam surat utang ya atau obligasi dan saham. Ya, untuk satu dari 3 alasan. Yang pertama biasanya karena perusahaan itu memiliki kelebihan kas. Nah, jadi karena dia memiliki kas yang berlebih, yang dimana itu melebihi dari kebutuhan operasionalnya, maka kas yang menganggur ini harus segera diinvestasikan. Ya, karena apa? Karena dalam hal ini kas itu bersifat liquid, dan kalau misalnya dia menganggur di perusahaan itu akan menimbulkan beberapa resiko. Ya, contohnya misalnya resiko kehilangan ataupun resiko digunakan untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya. Oleh karena itu perusahaan berinvestasi karena dia memiliki kelebihan kas, itu alasan yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan pendapatan dari laba investasi. Yang namanya investasi pasti mengharapkan suatu return atau pengembalian dari investasi ya, atau dana investasi yang sudah ditanamkan dalam suatu investasi, baik itu surat hutang ataupun surat saham. Nah, sehingga dalam hal ini return itu merupakan suatu pendapatan ya, pendapatan yang lain di luar dari pendapatan operasional dari suatu perusahaan. Nah, sehingga itu adalah alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk alasan strategis. Ya, pastinya dalam hal ini maksudnya di sini alasan strategis itu adalah untuk sebagai perencana atau manajemen dari modal yang dimiliki perusahaan. Sehingga dalam hal ini biasanya perusahaan berinvestasi juga untuk bisa ekspansi ataupun dalam hal ini untuk sebagai dana cadangan yang dimana itu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mencegah terjadinya berbagai risiko yang besar kemudian hari. Kemudian di sini investasi sementara dan siklus operasinya bisa digambarkan sebagai berikut ya. Nah, jadi di sini udah jelas ya, dari cash ini ya, cash yang kelebihan tadi ya diinvestasikan sebagian ya menjadi investasi yang sementara. Kalau investasi yang sementara ini biasanya dia bisa untuk dijual kembali sehingga itu akan menjadi kas lagi ya. Jadi investasi sementara ini dalam hal ini dia tidak ditahan sampai dengan jatuh tempo, tapi dalam hal ini jika perusahaan membutuhkan maka dia akan menjual investasinya, itu disebut investasi sementara. Kemudian dari cash juga bisa dibelikan inventory atau persediaan ya kan ya, ini untuk operasional. Kalau dibelikan persediaan maka itu bisa dijual persediaannya menjadi piutang. Nah, piutang setelah ditagih akan menjadi kas, seperti itu. Nah, inilah siklus operasi dari penggunaan kas ya, untuk investasi ataupun untuk kebutuhan operasional perusahaan, yang dimana kas ini memang sangat liquid atau bisa digunakan kapanpun. Oleh karena itu tidak boleh ada kas yang menganggur dalam perusahaan, seperti itu.
Nah, pertanyaan di sini, dana pensiun dan bank biasanya berinvestasi di hutang dan sudah berharga untuk apa? Ya, di situ untuk mendapatkan laba ya, bukan untuk menyimpan kelebihan kas sampai dibutuhkan ya. Jadi sebenarnya dalam hal ini tujuan bank ya ataupun dana pensiun yang berinvestasi untuk surat hutang atau saham untuk mendapatkan laba atau dapat kalau hutang itu dia mendapatkan bunga dari hutang yang dia berikan ya, surat obligasi yang dia beli. Kemudian kalau untuk saham dia mendapatkan dividen. Nah, itu tujuan utamanya sih, bukan untuk kelebihan kas sampai dibutuhkan atau tujuan strategik atau menghindari pengambil alih investor yang tidak puas ya. Nah, jadi itu untuk mendapatkan laba. Nah, kenapa bukan untuk menyimpan kelebihan kas? Ya, jadi di sini tujuannya bukan untuk menyimpan ya, tapi untuk memanfaatkan atau memaksimalkan kelebihan kas yang ada seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini bukan untuk menyimpan. Ya, kenapa? Karena surat berharga ataupun surat hutang tadi itu dia beli atau diinvestasikan dengan tujuan nanti bisa dijual kembali. Ya, kalau misalnya perusahaan membutuhkan ataupun dalam hal ini akan disimpan sampai mature ataupun sampai dengan jatuh tempo untuk bisa dapatkan bunganya ataupun dividen yang maksimal seperti itu. Nah, berikutnya akuntansi investasi hutang. Di sini pencatatan akuisisi obligasi. Harga pokok mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan investasi, seperti harga yang dibayarkan untuk ditambahkan sebagai fee broker atau komisi jika ada. Nah, jadi untuk pencatatan obligasi ya, akuisisi suatu obligasi ya, untuk harga pokok dari obligasinya ya itu ditambahkan dari harga obligasinya ditambah dengan misalnya biaya lain-lain, seperti contohnya ada biaya komisi, misalnya kita beli diperantarai oleh pihak ketiga yaitu broker, maka kita harus memberikan komisi. Nah, itu komisi tersebut bisa kita tambahkan sebagai harga pokok dari obligasi yang kita beli seperti itu atau kita akuisisi. Nah, kemudian untuk mencatat bunga obligasi, perhitungan dan pencatatan pendapatan bunga didasarkan pada nilai buku obligasi dikali tingkat bunga dikali periode obligasi yang sudah berjalan. Sementara untuk penjualan, kredit akun investasi pada harga peroleh investasi dan mencatat keuntungan atau kerugian perbedaan antara pendapatan bersih dari penjualan. Di sini harga jual dikurangi dengan fee broker dan harga perolehan obligasinya. Jadi itu ya. Jadi kita untuk penjualan obligasi kita kredit akuntansi akun investasinya yang tadi awalnya kan kalau kita beli investasi pada kas. Nah, kalau kita jual berarti kita mendapatkan kas kan, kemudian investasi yang kita kreditkan kita taruh di kredit sesuai harga perolehan awalnya. Kemudian jika timbul keuntungan kita catat atau kerugian kita catat ya. Kalau misalnya dia harga jualnya lebih rendah daripada harga perolehan, berarti dia rugi. Kalau harga jualnya lebih tinggi daripada harga perolehan atau harga yang pada saat kita beli, maka itu untung seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya, jadi misalnya Coal Corporation ya membeli 50 lembar obligasi Doan In Corporation dengan bunga 8% per tahun, ini mana jatuh temponya selama 10 tahun senilai $1.000 1 Januari 2011, harga 54.000 ya, $54.000 ya. Jadi per lembarnya $1.000 dan totalnya itu dikali 50 berarti 50.000 ditambah berarti 4.000-nya adalah biaya yang lainnya ya. Kemudian fee brokernya ada tambahan 1.000. Nah, jurnalnya di sini ya, investasi hutang pada kas. Nah, di sini jadi 54.000 ini sudah termasuk fee broker ya. Di sini ada tulisan yang termasuk, sehingga kita catat investasi hutang atau investasi obligasi pada kas 54.000. Nah, ini pengaruhnya di aset ya. Aset akan bertambah 54.000 ya, yaitu ada akun investasi hutang ya ataupun
obligasi di aset ya, di neraca ya, di bagian aset itu kita ada muncul investasi utang atau obligasi 54.000, kemudian kas kita berkurang 54.000 karena kita beli investasi utang tersebut. Nah, jadi itu pengaruhnya di akun aset ya. Oke, lanjut. Nah, di sini corporation dia membeli 50 obligasi yang tadi ya, terus broker seharga 54.000 termasuk fee broker $1, pembayaran bunga obligasi per semester ya. Ternyata di sini dia bilang per setiap 1 Juli dan 1 Januari. Nah, kita diminta jurnalnya bagaimana untuk penerimaan bunga ya, bunga obligasi 1 Juli. Nah, jadi untuk pendapatan bunga kas pada pendapatan bunga 2000 dapat dari mana? Ya, jadi dari 50.000 ya. Jadi harga realnya kan 50.000 nih. Ya, jadi 4.000 ini termasuk fee broker dan biaya lain. Tapi harga realnya itu cuma 50 dikalikan $1.000. Jadi 50.000 dikalikan 8% ya, dikalikan setengah. Kenapa setengah? Karena kan dia dalam 1 tahun 2 kali, berarti kan 6/12 ya, atau ya kita kecilkan lagi jadi 1,1/2, sehingga dapatnya $2.000. Nah, di sini pengaruhnya di akun aset akan bertambah kas $2.000 dan di equity ya, di equity itu bertambah revenue atau pendapatan bunga $2.000 seperti itu. Pengaruhnya di neraca. Oke, sampai sini kalau yang tanyakan komentar di bawah aja ya. Nah, yang berikutnya, jika tahun fiskal corporation berakhir pada 31 Desember, nah maka kita harus siapkan jurnal untuk mencatat penerimaan bunga sejak 1 Juli. Jadi berapa bunganya sejak 1 Juli. Nah, jadi di sini 31 Desember ya, pada saat tutup buku kita harus catat dulu, kita akui dulu ya, walaupun kita belum dapat karena kan dapatnya 1 Januari ya, tapi kita harus akui, sehingga jurnal untuk pendapatan bunganya kita piutang bunga pada pendapatan bunga $2.000. Nah, baru pada 1 Januari tahun depannya kas pada piutang bunga. Jadi piutang bunganya hilang ya, kasnya bertambah seperti itu ya. Jadi pada saat akhir tahunnya tutup buku kita harus hitung berapa bunganya, karena dalam hal ini ternyata bunga selanjutnya dibagikan 1 Januari, maka kita bisa akui full bunganya $2.000. Tapi misalnya dia ternyata jaraknya antara pembagian bunga yang sebelumnya dengan yang sekarang itu kurang dari yang ketentuannya, misalnya harusnya kan 6 bulan ya, 6 bulan itu dapatnya $2.000 ya, tapi ternyata itu cuma 5 bulan, misalnya 5 bulan karena dia baginya Agustus ya, misalnya ternyata Agustus dia baginya, maka Agustus sampai dengan Desember itu baru 5 bulan, berarti 2.000 ini dikalikan 5/6 seperti itu, jadi berapa ya, itu adalah piutang pendapatan bunganya seperti itu. Jadi bunga selama 5 bulan, tapi karena ini asumsinya itu 1 Januari kita sudah terima, sehingga kita bisa akui $2.000 dan jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga seperti itu. Nah, pengaruhnya pada saat di Desember 31 ya, 31 Desember itu aset ini ya, piutang bunga bertambah, kemudian kasnya pendapatan sebentar, revenue balik ini untuk yang 31 Desember ya, untuk 31 Desember dia piutang bunganya bertambah, revenue-nya bertambah. Kemudian pada saat 1 Januari pengaruhnya kasnya bertambah, piutangnya hilang ya kan, piutang karena sudah dibayar 1 Januari. Yang berikutnya pencatatan penjualan. Nah, di sini kalau tadi kan pencatatan pada saat pendapatan bunga ya, dan juga pada saat pembelian.
Nah, sekarang ada penjualan obligasi. Nah, jadi misalnya Gulf Corporation tadi dia menerima pendapatan bersih $58.000 atas penjualan obligasi doan tadi. Jadi dia jual tuh obligasinya ke orang lain karena mungkin dia butuh dana. Nah, setelah menerima bunga yang jatuh tempo, nah jadi dia jualnya di sini dia bagusnya dijual setelah dia mendapatkan bunga di 1 Januari 2011. Nah, jadi 1 Januari dia menerima bunga dulu, baru dia jual itu, jadi harganya 58.000. Nah, berarti ada keuntungan di sini. Karena harga awalnya 54.000 kan, dia harga perolehannya, tapi dia jual 58.000 dan itu laku. Nah, jadi jurnalnya kas 58.000 ya yang dia terima. Ini kemudian investasi hutangnya tadi sebesar harga perolehan awalnya 54.000 dan keuntungan 4.000 ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia ada kerugian, maka dicatat misalnya nih, misalnya harga awalnya itu 58.000 nih. Harga awalnya itu 58. Nah, tapi kita jualnya itu 54. Ya, berarti kan rugi kan? Nah, ya, jadi di sini catatnya berarti ini $54.000, kemudian kas 54, kerugian di debit ya, kerugian itu $4.000 pada investasi hutangnya $58.000. Jadi kalau misalnya dia rugi, maka kerugiannya taruh di debit di bawahnya kas. Kalau dia untung, berarti keuntungannya taruh di kredit bersama dengan investasi hutangnya. Nah, di sini pengaruhnya kalau dia untung berarti asetnya bertambah, kasnya bertambah 58.000 ya kan. Kemudian nilai investasinya hilang ya kan, karena sudah dijual 54.000, dan di sisi ekuitas itu akan menambah pendapatan revenue-nya $4.000 ya. Yang berikutnya kejadian yang berhubungan investasi sesuai barang hutang yang tidak memerlukan jurnal itu apa? Nah, itu adalah perubahan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga hutang. Jadi kalau untuk misalnya ada akuisisi ini pembelian awal ya, pasti ada surat di jurnalnya. Kemudian jika untuk pendapatan bunga dari investasi pasti kita harus jurnal. Kemudian pada saat kita jual kita juga harus jurnal. Nah, kalau misalnya dia cuma mengubah nama ya, misalnya tadi namanya berubah dari Doan Incorporation ya jadi perusahaan A jadi perusahaan B misalnya, itu tidak perlu ada pencatatan seperti itu. Mungkin itu perlu digambarkan dalam CALK ya, catatan atas laporan keuangan seperti itu, tapi nggak perlu ada jurnal. Nah, kemudian saat obligasi dijual, keuntungan atau kerugian penjualan adalah perbedaan antara itu adalah pendapatan bersih dan harga perolehan dari obligasi. Nah, jadi itu selisih dari pendapatan bersihnya berapa, hasil penjualannya ya, pendapatan dari hasil penjualan obligasi dikurangin dengan harga perolehan obligasi. Kalau ternyata harga perolehannya lebih besar daripada pendapatan bersih, maka itu rugi. Kalau misalnya ini harga perolehan pendapatannya lebih besar daripada harga perolehan obligasinya, maka dia untung seperti itu. Itu aja yang perlu diingat. Nah, yang berikutnya persentase kepemilikan. Nah, ini sudah kemarin kita coba bahas ya. Nah, di sini lebih simpelnya lagi ya. Jadi yang namanya saham itu ada persentase kepemilikan, yaitu dari 0, 2 sampai dengan 20, 20 sampai dengan 50, di atas 50 sampai dengan 100. Nah, di sini itu ada pengaruh akuntansinya ya, yaitu dalam hal penerapan metode pencatatannya. Nah, untuk yang memiliki atau kepemilikan sahamnya ya sebesar di atas 0 sampai dengan dari 1 sampai dengan 20% ya, itu tidak ada pengaruh signifikan sebutannya. Jadi dia tidak
bisa mempengaruhi perusahaan yang dia miliki sahamnya, ya, pada saat rapat umum pemegang saham, ya, atau RUPS. Nah, karena dia cuma memiliki saham yang minoritas, yaitu di bawah 20%. Di sini investasi dia dinilai menggunakan metode biaya. Ya. Nah, jadi di sini menggunakan metode biaya untuk investasinya. Kemudian untuk yang dari 21% sampai dengan 50% itu dia ada pengaruh signifikan. Nah, di sini investasinya dinilai menggunakan metode ekuitas. Ya. Untuk mengingat lagi mungkin dulu kebuka aja ya slide yang kemarin yang sudah saya bagikan sebelum, rasanya ini sudah saya jelaskan sebelum ini ya, sebelum lockdown kemarin ya, atau rasanya ini di akuntansi keuangan 1 ya, lanjutan 1. Nanti cek aja metode ekuitas, metode biaya, perbedaannya. Kemudian kalau misalnya di atas 50 sampai dengan 100 pasti dia ada pengendalian, jadi ada timbul skema induk dan anak perusahaan ya. Jadi contohnya kayak Garuda dengan Citylink ya kan, atau Lion Air dengan Batik Air ya. Jadi di sini investasinya itu dinilai dengan nilai buku induk ya, induk perusahaannya menggunakan metode biaya atau ekuitas. Nah, jadi bisa dipilih metode biaya atau ekuitas di mana investasi dieliminasi pada saat terjadinya konsolidasi. Nah, jadi kalau ada kita buat laporan keuangan konsolidasi ya, kemarin sudah kita pelajari, itu investasinya harus dieliminasi atau kita hapus seperti itu. Nah, di sini akuntansi tergantung pada jangkauan pengaruh investor atas hubungan operasional dan keuangan pembentukan korporasi tersebut, sehingga itu akan menentukan metode akuntansi yang digunakan ya, kayak itu kepemilikan ini akan menentukan metode yang akan digunakan seperti itu. Nah, ini lebih jelas lagi, kepemilikan kurang dari 20, perusahaan mencatat apa saja dalam hal ini investasi pada harga perolehannya dan mengakui pendapatan hanya saat kas dividen diterima. Nah, jadi pendapatan hanya akan diakui pada saat kita menerima dividen. Seperti itu. Kemudian harga perolehan ya, biayanya itu mencakup semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh investasi, seperti harga yang dibayarkan untuk fee brokernya, seperti itu. Jadi di harga perolehannya saham, kalau misalnya kita memiliki saham kurang dari 20%, maka harga perolehannya bisa kita tambahkan dengan biaya-biaya lainnya sampai dengan saham tersebut kita peroleh ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Sanchez Corporation membeli 1000 saham lembar saham biasa itu sebesar 10% kepemilikan Bell Corporation. Berarti kalau 1000 itu adalah 10%, berarti total sahamnya Bell Corporation berapa? Ya, tolong dijawab di komentar ya kalau ada yang tahu, nanti saya kasih nilai tambah. Kalau misalnya dia 1000 lembar saham itu 10%, berarti 100% berapa? Ya, gampang banget nih. Nah, berikutnya Sanchez membayar $40 per lembar saham, ditambah fee brokernya $500, berarti 40 dikalikan 1000 ya kan, ditambah 500, jadi 40.500 investasi saham pada kas pencatatannya. Pengaruhnya di aset bertambah 40.500, investasi saham kasnya berkurang 40.500, seperti itu. Nah, berikutnya selama Sanchez membeli saham, mereka membuat jurnal untuk penerimaan dividen. Nah, jika dia menerima dividen $2 per lembar saham pada akhir tahun, maka jurnalnya 2000 ya, kas pada pendapatan dividen $2.000. Jadi pengaruhnya aset kasnya bertambah 2000, pendapatan bunganya bertambah 2000. Ya, gampang aja ya. Jadi dia mencatat pada saat pembelian di awal ya, sama pada saat penerimaan dividen. Nah, yang berikutnya, asumsi Sanchez Corporation menerima pendapat bersih
sebesar 39.500 atas penjualan saham 10 Februari 2012. Karena harga perolehan sahamnya 40.500, maka dia mengalami kerugian kan $1.000. Maka jurnalnya kas ya 39.500 kerugian penjualan saham pada investasi saham. Ya, jadi kalau untuk kepemilikan kurang dari 20%, kita juga harus mencatat pada saat dia menjual sahamnya. Nah, jadi sini pengaruhnya tadi kasnya bertambah 39.500, investasinya habis 40.500 dijual, kemudian expense atau kerugiannya di equity-nya itu kerugian penjualan sahamnya $1.000 mengurangi modalnya seperti itu. Nah, berikutnya kepemilikan 20-50 menggunakan metode ekuitas. Ini mencatat investasi pada harga perolehan dan selanjutnya menyesuaikan nilai untuk setiap periode. Jadi untuk kepemilikan 20-50 itu ada sedikit perbedaan dengan metode biaya ya. Jadi metode ekuitas ini dia harus diupdate terus. Yang nilainya itu akan berkurang terus selama masa periodenya seperti itu. Dan kalau ada kerugian dia mengurangi, harusnya ada keuntungan dia menambah. Nah, di sini yang dicatat itu adalah pada saat pembagian proporsional investor atas laba rugi. Ya, jadi biasanya yang punya 20-50% dia untuk keuntungan dan kerugian perusahaan dia tanggung bersama. Nah, sehingga ada pembagian proporsional itu kita harus jurnal berapa, apakah rugi atau laba ya. Kemudian dividen itu harus dicatat. Nah, di sini catatannya, jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi nilai buku investasi, investor umumnya harus menghentikan penggunaan ekuitas. Nah, jadi ini kalau bagian investor atas kerugian investasi itu melebihi nilai buku investasinya, maka dia harus menghentikan penggunaan metode ekuitas. Jadi misalnya nilai buku investasinya itu 50 juta ya, sisanya 50 juta di tahun tersebut. Nah, ternyata di tahun tersebut, misalnya di 2020 ini dia mengalami kerugian dan itu dia harus menanggung si investor ya. Kita misalnya investor harus menanggung 50% dari kerugiannya ternyata misalnya 120 juta, berarti kita harus menanggung 60 juta ya, sementara kita cuma punya investasi 50 juta. Nah, ini yang disebut dengan kerugian investasi melebihi dari nilai bukunya. Nah, sehingga kalau sudah begini, kita tidak bisa lagi menggunakan metode ekuitas. Kita harus beralih ke metode biaya biasa ya. Catat metode biaya ini. Contohnya kayak gini, seperti itu, rasa kerugian. Nah, berikutnya berdasarkan metode ekuitas, investor mencatat penerima dividen dengan mengkredit yaitu investasi saham pastinya ya. Ya, kalau metode ekuitas penerima dividen ya mengkredit investasi sahamnya, nilai investasi sahamnya akan berkurang sebesar nilai dividen yang dia terima seperti itu. Contohnya nih, Miller Corporation memberi 30% saham biasa Back Company sebesar $120 1 Januari 2011. Back Company mengumumkan ada laba bersih $100.000 dan akan membayar dividen $40.000. Jadi jurnalnya yang pertama pada saat pembelian di awal investasi saham pada kas $120.000. Kemudian ya pada akhir tahun ya, di sini kita catat pengurangan investasi sahamnya bertambah $30 ya, karena di sini dia ada pembagian laba ya, dia laba bersih back labanya $100.000, kita punya 30%-nya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan 30% dari 100.000 ini sebagai keuntungan. Jadi ini akan menambah nilai investasi kita 30.000 ya pada pendapatan dari investasi 30.000. Nah, kalau sebaliknya misalnya dia rugi, berarti misalnya ruginya 100.000, nah kita punya 30%, berarti kita harus menanggung 30% kerugiannya. Berarti sebaliknya investasi kerugian
pada investasi saham seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya mencatat dividen ya, dividen kas pada investasi saham. Jadi nilai investasinya kalau dia menerima dividen, nilai investasinya berkurang nih yang sebesar dividen yang diterima. Jadi pembagian dividennya kan 40.000 ya, 40.000 dikalikan 30% dia punya kepemilikan sahamnya. Jadi kas pada investasi saham 12.000 dolar. Kemudian di sini Miller Corporation membeli 30% saham biasa baik seharga 120.000 tadi ya. Nah di sini postingannya ya. Jadi memposting transaksinya, pengaruhnya di nilai investasi saham. Ini kita lihat pergerakannya pada awal beli 120.000, kemudian ini pada saat pembagian dividen kita dapat 30.000 ya kan. Ya. Bagian dividen, dividennya 12.000 sorry. Ya dividennya 12.000 ini, kemudian ini pada saat laba ya, laba tadi pembagian laba 100.000 dikalikan 30%, jadi saya menambah sehingga posisinya di sini nilai investasi sahamnya 138.000 sisanya. Jadi 120 ya tambah 30.000 dikurangin 12.000, jadi 138.000 posisinya di debit. Nah, di pendapatan investasi 30.000 ya di sini pada saat dia mencatat pendapatan laba ya pembagian laba dari back company. Nah untuk kepemilikan lebih dari 50% maka itu ada pengendalian kepentingan. Saat sebuah perusahaan memiliki kepentingan lebih dari 50%, maka investor tersebut disebut dengan induk perusahaan atau parent company. Kemudian untuk yang satunya yang dibeli sahamnya itu investee atau anak perusahaan atau disebut dengan subsidiary company. Investasi di perusahaan anak dilaporkan di buku induk sebagai investasi jangka panjang. Ya, ini khusus untuk itu di induk perusahaan induknya investasinya harus dicatat di sebagai investasi jangka panjang ya. Kemudian induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu disiapkan oleh induk perusahaan. Dimana sudah kita pelajari ya laporan keuangan konsolidasi. Nah di sini laporan keuangan konsolidasian itu mengindikasikan ukuran besar dan cakupan operasi perusahaan di bawah pengendalian umumnya. Nah jadi sini contohnya perusahaan yang konsolidasi ya itu Unilever, yaitu dia anak perusahaan ada Lipton, ada Hellman, Lipton mereknya Knorr, nggak paham nih merek luarnya semua nih. Nah kalau Adidas ini induk perusahaannya ya di Dutch atau di di Belanda ya Dutch. Netherlands itu Belanda, Dutch itu anak perusahaannya Reebok, bla bla bla, Taylor dan lain sebagainya. Untuk Disney itu ini anak perusahaannya. Nah ini contohnya aja untuk induk dan anak perusahaan. Kalau di Indonesia contohnya ya Garuda sama Citylink atau Lion Air ya Lion Air dengan Batik Air ya kan seperti itu. Nah kategori surat berharga. Nah dalam penilaian dan pelaporan investasi, perusahaan mengelompokkan investasi utang dan saham dalam 3 kategori, yaitu nilai wajar mulai keuntungan atau kerugian yang disebut dengan fair value through profit or loss ya, FVPL securities ya, fair value profit and loss ya, F itu ini FVPL fair value, kemudian PL-nya profit loss securities, itu disebut dengan FVPL securities ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan tersedia untuk dijual, available for sales, dan dimiliki sampai dengan jatuh tempo, held to maturity. Nah ini sudah kita bahas ya. Nah kita akan coba kasih contohnya lagi di sini. Nah panduan ini diaplikasikan untuk seluruh investasi utang dan saham di mana kepemilikannya kurang dari 20%. Nah jadi khusus untuk yang kurang dari 20%, biasanya dia ada tiga ini ya, ada 3 asumsi. Karena dia cuma nanam sahamnya kecil, maka itu bisa
dijual langsung kalau misalnya pada saat harganya tinggi, atau dia akan dia tahan sampai dengan mature atau jatuh tempo, kemudian nilai keuntungan kerugian diakui ya pada saat penjualan ataupun pengakuan pendapatan, seperti itu. Nah, nilai wajar mulai keuntungan atau kerugian ya. Di sini perusahaan memiliki surat berharga dengan tujuan untuk dijual dalam periode jangka pendek. Yaitu jikalau jangka waktunya kurang dari sebulan. Kemudian sering dibeli dan dijual. Nah, maka itu kita harus nilai menggunakan nilai wajar. Kemudian perusahaan melaporkan surat berharga pada nilai wajar dan melaporkan perubahan dari harga perolehan sebagai bagian dari laba bersihnya. Kemudian juga perusahaan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Nah, jadi ini adalah perlakuan ya keuntungan dan kerugian dari investasi menggunakan nilai wajar. Nah, langsung ke contoh aja. Nah, jadi sini contohnya misalnya investasi PACE ya diklasifikasikan sebagai surat berharga nilai wajar melalui keuntungan dan kerugian. Ya, dia pakai si PACE company itu dia menggunakan FVPL ini ya dalam pengakuan investasinya. Nah, jadi kita catat di sini untuk misalnya dia ada dua investasinya, yaitu ada bonds atau obligasi, ada juga shares atau saham. Dia Kodak Company itu dia membeli sahamnya, kalau Yorkville itu membeli obligasinya. Harga belinya untuk obligasi 50.000, saham 90.000. Setelah dinilai dengan fair value atau harga nilai wajarnya, harga pasarnya, itu ternyata bondsnya atau obligasinya cuma senilai 48.000, sementara sahamnya nilainya lebih besar, yaitu 99.000. Berarti di sini untuk bondsnya atau obligasi kita ada loss ya, karena ada penilaian fair value ini, nilai pasarnya ternyata nilai wajarnya itu lebih rendah daripada harga perolehannya, maka di sini ada rugi $2.000. Sementara untuk yang saham kita melebihi ya fair value-nya, harga wajarnya lebih dari harga belinya atau harga perolehannya, jadi ada keuntungan 9.000, sehingga selisihnya $7.000 ini harus kita sesuaikan, kita buat jurnal penyesuaian di akhir tahun. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu penyesuaian harga pasar dengan metode FVPL 7.000 pada keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized profit. Ya, unrealized profit 7.000. Pengaruhnya di aset akan bertambah ya. Di aset akan menambah dari harga obligasinya dan juga sharesnya ya atau sahamnya. Kemudian di equity-nya menambah revenue. Ya, ada keuntungan tadi ya kita sebagai revenue yang belum direalisasikan atau keuntungan yang belum direalisasikan $7.000 seperti itu. Nah, sementara untuk available for sales ya AFS securities itu dimiliki dengan niat akan menjual investasi ini di suatu waktu. Nah, jadi di sini kalau yang tadi kan untuk mengukur nilai wajar ya atas kerugian atau keuntungan, di sini misalnya untuk investasinya dia kategorinya adalah available for sales. Nah, dia niatnya untuk menjual ini pada satu waktu, jadi nggak untuk ditahan ya, nggak untuk ditahan sampai dengan mature. Atau misalnya obligasinya umurnya 5 tahun nih, berarti kan selama 5 tahun kita bisa dapat bunga obligasi. Ini kalau ternyata perusahaan itu mengkategorikan sebagai AFS, berarti dia itu tidak akan menahan obligasi tersebut sampai dengan 5 tahun. Jadi kurang dari 5 tahun pasti dia akan jual itu. Nah, kemudian dikelompokkan sebagai selancar atau aset tidak lancar, tergantung niat manajemen. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung si manajemen ya. Kemudian melaporkan surat berharga pada nilai wajar, kemudian melaporkan perubahan dari harga perolehan sebagai komponen ekuitasnya. Nah, sini pertanyaannya, surat berharga yang dapat dijual, dijual dan dibeli umumnya untuk dijual pada waktu singkat diklasifikasikan sebagai ya nilai wajar ya. Nilai wajar untuk melalui keuntungan atau kerugian fair value.
Nah, itu yang disebut dengan fair value through profit or loss ya, tadi FVPL. Nah, itu sudah berharga yang dapat dijual, dibeli yang umumnya untuk dijual dalam waktu singkat ya, kurang dari 1 bulan. Ya. Jadi kalau lebih dari 1 bulan ya, tapi tidak sampai dengan mature, itu available for sales. Tapi kalau saya kurang dari 1 bulan ya dalam waktu singkat, pokoknya kurang dari setahun, kurang dari 1 bulan, maka itu disebut dengan FVPL. Ya, itu disebut sudah berharga FVPL. Nah, di sini untuk available for sales itu terjadi permasalahan. Jadi bagaimana jurnal untuk fair value, track profit or loss, ya FVPL securities yang berubah jika surat berharganya diklasifikasi sebagai available for sale. Jadi misalnya nih, yang tadi kita punya surat berharga ya, di mana itu kita kategorikan awalnya sebagai FVPL. Kita akan jual itu kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 bulan, atau ya dalam waktu singkat lah, kurang dari setahun lah, itu maksimal ya. Nah, ternyata manajemen itu mengubahnya karena mungkin dalam hal ini dia melihat kalau misalnya dijual sekarang itu tidak akan mengalami keuntungan ya, maka dia ubah itu menjadi available for sale. Jadi lebih dari setahun tapi kurang dari jatuh temponya, masa jatuh tempo, misalnya jatuh tempo 5 tahun, dia jual kurang dari 5 tahun ya, tapi lebih dari setahun, sehingga itu tidak bisa dikategorikan sebagai fair value, sehingga itu menjadi available for sale. Nah, jurnalnya bagaimana kalau ada terjadi perubahan klasifikasinya seperti itu. Nah, di sini jurnalnya sama, kecuali pada saat yang pertama, akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan digunakan dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas laba. Nah, jadi untuk keuntungan kerugian belum direalisasikan, unrealized atau profit or loss ya, itu digunakan ya, atau kita hitung ya, digunakan dari keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dalam sisi laba. Ya, jadi yang profit aja ya. Jadi unrealized profit and loss di sisi laba ya, di sisi profitnya aja yang kita harus catat itu, seperti itu. Kemudian kerugian atau kita sesuaikan. Kemudian kerugian belum direalisasikan akan dikurangkan dari ekuitas daripada dibebankan ke labanya. Nah, itu jurnalnya. Jadi perbedaannya, yang lainnya sama aja jurnalnya, tapi perbedaannya nih dua ini ya. Kalau ada kerugian yang belum direalisasikan, itu kita akan mengurangi ekuitas yang dibebankan ke labanya. Tapi kalau misalnya ada keuntungan ya, laba, itu akan tercatat di ekuitas ya, di sisi ekuitas atau modalnya, seperti itu. Oke, lanjut contohnya aja langsung nih ya. Misalnya Engroll Company yang untuk available for sale, Engroll Corporation memiliki 2 jenis surat berharga, yaitu yang pertama di sini untuk bonds ya, obligasi, dia punya Campbell Soup Corporation. Kemudian Hershey Stock ya, dia punya saham Hershey. Kalau untuk bondsnya 93.000 dia harga perolehannya. Kemudian Hershey $200.000. Fair value-nya ternyata dinilai untuk bondsnya lebih besar, kalau untuk Hershey lebih rendah ya. Ternyata di sini dia ada loss 9.537 karena ternyata lebih besar ini ya ruginya daripada keuntungannya. Nah, sehingga catatnya ya, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan di sisi ekuitas ya, jadi unrealized profit and loss di sisi equity 9537 pada penyesuaian harga pasar dengan menggunakan metode available for sale 9537. Kalau misalnya dia untung berarti sebaliknya. Ya, kalau saya ada untung berarti sebaliknya. Ya, jadi penyesuaian pasar ya, penyesuaian pajak pasar dengan metode AFS 9537 kalau untung ya, pada unrealized profit and loss ya, APL ini ya.
unrealized profit and loss pada sisi laba. Nah, jadi kalau dia laba, kalau dia untung berarti unrealized profit and loss-nya ini bukan ekuitas tapi laba. Dan itu di sisi kredit. Kalau misalnya dia untung, maka kita bebankan di ekuitas seperti itu. Itu perbedaannya di available for sales ya. Nah, kalau yang tadi kan, nah ini ya, dicatatnya di sisi laba seperti itu keuntungannya yang belum direalisasikan. Sini, kalau ini sisi ekuitas seperti itu. Berikutnya, kerugian yang belum direalisasikan atas surat berharga yang tersedia untuk dijual itu dilaporkan sebagai bagian terpisah dari ekuitas. Nah, jadi kita harus pisahkan ya. Jadi harus pisahkan yang belum direalisasikan kerugiannya, ya, kerugian atas surat berharganya. Untuk yang available for sale, kita harus pisahkan dari catatan atau laporan ekuitas kita atau laporan posisi modal kita. Jadi nggak boleh digabung. Nah, berikutnya penyajian laporan posisi keuangan. Untuk investasi jangka pendek, surat berharga ini milik perusahaan itu yang siap dipasarkan dan akan dikonversi menjadi kas dalam tahun depan atau siklus operasi mana yang lebih lama. Nah, investasi tidak memenuhi kriteria di atas klasifikasikan sebagai investasi jangka panjang seperti itu. Nah, dalam penyajian kerugian yang belum direalisasikan, di sini beberapa item yang non operasional ya, non operational item atau account yang berhubungan investasi, diantaranya untuk yang ada income expense. Kalau untuk income-nya itu ada pendapatan bunga, interest ya, ini interest, kemudian pendapatan dividen revenue, gain on sale investment, jadi keuntungan dari penjualan investasi, kemudian unrealized ya, keuntungan yang belum direalisasikan ya di sisi income. Kemudian untuk expense-nya sendiri itu ada loss on sales investment, kalau misalnya dia rugi ya itu dicatat sebagai expense lain. Kemudian unrealized loss ya, kerugian yang belum direalisasikan dari sisi income itu dicatat sebagai expense seperti itu. Nah, ini contohnya penerapannya ya. Ya, untuk unrealized gain or loss dalam available for sale securities itu dilaporkan ya sebagai laporan terpisah. Jadi kita harus pisah itu dari komponen ekuitasnya. Jadi kita catat di sini. Tidak bisa digabung di sini langsung. Misalnya 3.100.000 enggak. Kita harus pisahkan itu di sini. Sehingga di sini misalnya shares-nya saham biasanya 3 juta, kemudian ada pendapatan dari penjualan 1.500.000, baru kita kurangi dengan misalnya ada unrealized-nya, ada kerugian ya, ada kerugian dari pada saat kita menjual tadi ya, unrealized loss. Nah, jadi itu akan mengurangi total ekuitasnya 3 juta tambah 1 juta dikurangin tambah 1.500 dikurangin 100.000 seperti itu. Nah, ini contohnya laporan posisi keuangan ya, statement of financial positions ya. Untuk di sisi aset ada goodwill, intangible asset ya, ada aset tetapnya, ada tanah, buildings, ada kurangi depresiasi. Kemudian untuk yang investasi dicatat di aset juga, investasi yang kurang dari 20% dicatat dengan menggunakan fair value, dicatatnya di sini ya, di sisi investasi di aset. Kemudian misalnya dia juga punya investasi yang di atas 20 sampai 50, maka dicatat menggunakan ekuitas. Nah, ini kita sebutkan ya persentasenya dan juga metodenya ya, persentase dan metodenya. Kemudian ya, current asetnya, private insurance, merchandise, kemudian short term investment ya, ini untuk investasi jangka pendeknya, short term investment ya, dicatat di aset juga.
Kemudian di sisi liabilities dan equities, untuk equity ada set capital yang kita jelaskan berapa salesnya per value-nya. Kemudian untuk saham saham istimewa, saham biasa, saham istimewa, kemudian pendapatan ini lain-lain. Kemudian misalnya ada unrealized ya, unrealized gain or loss. Kalau misalnya gain dia menambah ya, kalau misalnya loss berarti dia mengurangi. Nah, baru kita liability berapa. Nah, jadi ini intinya penempatannya di mana, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita salah menempatkannya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, tolong komentar di bawah. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.